Oke, preparing to live stream on the meeting. Jadi saya buka dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semua umat berbahagia. Pada sore hari ini kita kedatangan lagi dokter kondang dan dokter yang rame, Dokter Yu Hasan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang, saya sih senangnya ngomongnya NDE ya, Near Death Experience. Ini nggak di barat, nggak di timur ya, ini semua orang tabu loh ngomongin ini nih. Ya, seperti suri nih. Iki tenanan death apa gitu ya. Lalu juga film-film itu banyak yang mengulas masalah flatliners ini loh. Dokter-dokter itu sengaja menyuntikkan sesuatu ya. Saya nggak ngerti, mungkin CO2 kali ya disuntikan ya. Lalu mereka diresusitasi gitu ya, dibangkitkan lagi dengan defibrillator di jog gitu loh. Dalam waktu 1 menit itu mereka merasakan macam-macam katanya, gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu tuh, ada yang memaafkan orang tuanya, ada yang kembali ke masa kecilnya, ada yang bisa main piano, ada yang bisa macam-macam experience-nya. Jadi daripada kita menebak yang enggak-enggak ya, lalu mengacu pada yang enggak-enggak gitu ya, mari kita mencoba untuk kembali pada ilmu pengetahuan pada malam ini di jalur yang insya Allah benar ya, sebelum ketemu teori baru mungkin. Bersama ahlinya. Kenapa pakai insya Allah? Kenapa pakai insya Allah sih kan? Ya. Insya Ya terpengaruh nih. Iya nih, terpengaruh nih Pak ya nih. Nah, oke, saya silahkan waktu dan tempatnya sekalian kalau ada soju maupun corona atau macam-macamnya. Silakan, Dok. Oke, siap. Monggo. Sekarang ini pakai bir sosialis. Ini ada nih Che Guevara dan Fidel Castro. Che Guevara dan Fidel Castro ada di situ. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mimikuti pipikuti Bam. Sekali lagi yang terakhir itu adalah salamnya Minion itu. Ya, kita salamnya Minion. Oke, yang kita berbicara mengenai near death experience. Gitu. Nah, kalau kita ngomong near death experience ya berarti belum dead ya. Gitu. Iya. Ya, itu sebetulnya kalau kita mengacu pada istilah near death experience itu juga belum dead gitu ya. Gitu. Artinya kalau misalkan sekarang Dani, mungkin pengalamannya Dani ini near death experience karena besok mati. Misalnya loh Dan, ini misalnya itu. Ya kan misalnya, itu kan misalnya gitu bisa aja. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai near death experience, atau yang dikatakan Dani tadi lah flatliner, dokter melakukan update mati itu dan mesti dan yang lain bisa di mute dan oke. Sudah. Oke. Dan yang dilakukan flatliner terus orang disuntik mendekati mati itu tidak mungkin dilakukan karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip penelitian. Itu pasti dilarang itu oleh komite etik, nggak boleh itu membahayakan. Kita bereksperimen membahayakan keselamatan jiwa manusia itu enggak boleh dan itu ya. Jadi kalau orang disuntik itu terus kemudian mendekati mati terus ditanya alasannya, itu sudah 99,999% itu bohong lah itu. Tidak boleh dilakukan. Ya. Tidak mungkin dilakukan. Tidak boleh. Euthanasia terus diresuscitate gitu nggak boleh ya? Nggak boleh itu ya. Euthanasia memang ada beberapa negara yang membolehkan, tapi ya tidak dilakukan eksperimen seperti itu. Euthanasia atau yang namanya mercy killing gitu ya. Mercy killing itu atas permintaan itu. Tapi ya itu masih kontroversi. Tapi kalau tadi itu seperti misalkan ada dokter melakukan menyuntik CO2 itu terus kemudian pasiennya dibangunkan itu ada di film kali Dan itu mungkin ya, ada 2 kali loh tahun 90 tuh Kiefer Sutherland, yang baru tuh tahun 2017 tuh si Elaine Page. Ya itu
Kalau di film, apalagi film fiksi ya dinikmati aja. Di Scooby-Doo itu ya ada di film, itu Scooby-Doo itu. Tapi kan ya apa Scooby-Doo itu ada beneran gitu ya. Iya, Ya kalau betul. kita menikmati film ya udah nggak apa-apa. Kayak kemarin saya menikmati Justice League-nya Zack itu ya nggak apa-apa. Iya. Saya bisa menikmati Superman dan Batman tanpa ngotot bahwa Superman dan Batman itu ada, nggak usah ngotot, nggak ada gitu. Jadi dinikmati aja bahwa memang nggak ada ya sudah gitu ya. Kita tahu lah itu ya. Batman, Superman, Spider-Man itu nggak ada. Jadi saya bisa menikmati Harry Potter tanpa ngotot bahwa Harry Potter itu ada gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Dongeng-dongeng kalau ya dinikmati aja itu ya. Tapi masalahnya kalau kita berbicara mengenai sesuatu, pertanyaannya benar atau tidak, itu harus ada pembuktiannya gitu ya. Betul. Pembuktiannya. Terus kalau misalkan benar nggak sih ada orang mati terus hidup lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan begitu sebetulnya, itu mati tapi hidup lagi gitu. Ya sebetulnya itu belum mati gitu ya. Karena kalau sudah mati ya nggak mungkin balik lagi gitu ya. Mati gitu ya. Apalagi yang disebut mati. Nah, kalau kita berbicara tentang mati gitu ya. Mati itu dalam dunia, dalam biologi gitu ya. Dalam kedokteran mati itu macam-macam levelnya itu. Pertama, mati otak atau mati batang otak atau brain dead atau brainstem dead ya. Mati batang otak itu adalah sampai di level batang otaknya itu sudah tidak bekerja, mati semua itu. Ada bagian otak yang mati misalnya kortek ya, kortikal gitu. Korteknya mati gitu ya. Tapi brainstemnya atau batang otaknya belum mati gitu ya. Ya, kok bisa? Oh bisa, kerusakan misalkan kerusakan di kortikal gitu ya. Di korteknya rusak semua, sudah tidak ada aktivitas di korteknya. Gitu. Tapi batang otaknya masih bekerja. Ini otaknya belum mati, gitu ya. Otaknya belum mati. Ya mungkin dia udah nggak bisa merasakan apa-apa karena perasaan, terus kemudian dia penglihatan. Penglihatan itu harus melibatkan visual cortex, visual cortex. Kortek visual itu ya, kortek visual atau kortek visual itu kalau di otak itu ada di bagian paling belakang di lobus occipitalis itu ada yang namanya kortek visual, tapi proses penglihatan melibatkan emosi, melibatkan proses melihat itu, misalnya ini ada benda nih, ya, ada benda, ya. Ada cahaya datang, terus kemudian menimpa benda ini, cahayanya itu memantul ke mata saya, ya, dari mata saya ditangkaplah mata ini, ya, terus kemudian ditangkap dari kornea masuk ke lensa, terus kemudian diteruskan melalui vitreus sampai yang namanya retina itu, ya. Nah, sampai retina itu terus. Nah, di situ yang namanya cahaya atau gambaran tadi itu diteruskan ke belakang melalui yang namanya data-data kimia, gitu ya. Data-data kimia diteruskan melalui saraf-saraf mata yang namanya nervus opticus itu ke belakang. Terus di belakang dari kanan dan kiri itu bersilangan, ya. Mata kanan dan kiri itu ketemu yang dinamanya chiasma optica, gitu ya. Nah, terus kemudian menyilang lagi, terus dia menjadi yang dinamakan yang namanya tractus opticus. Tractus opticus terus kemudian dia sampai di namanya yang namanya nucleus geniculatum lateralis. Dari nucleus geniculatum lateralis itu terus kemudian melalui radia optika diteruskan ke namanya yang namanya korteks visual primer atau primary visual cortex. Nah, dari situ yang namanya penglihatan itu disatukan dengan memori, dengan emosi, akhirnya terjadilah yang namanya proses melihat itu, gitu. Bahkan orang yang tidak pernah melihat sesuatu itu ya, benda yang betul-betul tidak pernah dilihat itu, begitu barang itu ada, dia kesulitan, otaknya itu kesulitan menentukan ini apa, itu kesulitan itu. Itu terjadi bahwa catatan-catatan di Maya, Aztec, Inka, suku-suku Maya, Aztec, Inka, pada saat mereka melihat kapal-kapal Galeonya Spanyol dan Portugis yang gede-gede itu, mereka nggak mengira atau tidak menyangka atau tidak menotifikasi notis itu kapal itu. Bingung ya? Jadi iya, jadi tulisan-tulisan yang ada dalam
manuskrip Aztec, Inca, Maya itu menganggap kapal-kapal galeonnya Portugis dan Spanyol itu datang dari langit gitu. Langit, karena mereka tidak mengira bahwa itu adalah kapal. Bagi mereka yang namanya sampan itu ya kecil. Melihat kapal segitu gede, mereka bingung gitu ya. Itu yang namanya proses melihat gitu ya. Jadi proses melihat kita itu melibatkan korteks visual. Proses mendengarkan kita itu juga melibatkan yang namanya auditory cortex primer itu, primary auditory cortex. Jadi proses mendengar kita itu melibatkan yang namanya korteks pendengaran primer itu. Nah, itu terus kemudian dia juga berbarengan dengan yang namanya emosi, memori gitu ya. Masuklah dari proses pendengaran. Nah, jadi orang yang mati atau rusak korteknya sama sekali, ya, korteknya rusak sama sekali, dia tidak mungkin mendengar sudah. Dia juga tidak mungkin melihat, gitu ya. Karena yang namanya visual korteks primernya, visual korteks auditorinya, auditory korteks primernya udah rusak itu. Jadi ya, itu proses mendengar itu melibatkan banyak, terutama adalah korteks gitu ya. Emosi terlibat ya, terus kemudian memori juga terlibat gitu. Korteksnya primary auditory itu ya. Atau kemudian terjadi yang di visual primer. Nah, kalau seluruh korteksnya rusak, orang ini nggak bisa mendengar, dia nggak bisa melihat, dia tidak bisa meraba, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Tapi apakah dia masih hidup? Lah kalau yang namanya midbrain-nya, bahkan yang namanya brainstem-nya itu masih bekerja, lah orang ini masih hidup itu ya. Belum mati secara klinis itu. Nah, kalau kemudian yang namanya itu adalah dekortikasi, korteknya udah nggak bisa semua. Terus kemudian deserebrasi, cerebrumnya itu udah mati semua. Nah, kalau sudah begitu, batang otaknya masih bekerja, dia masih bisa bernafas, ya, dia masih bisa menelan, dia masih bisa kedip-kedip gini kalau diculek gitu ya, itu refleks-refleks batang otak. Nah, dalam hal ini secara kedokteran, secara klinis belum dinyatakan mati. Kenapa? Brainstem-nya masih bekerja. Itu ya itu. Jadi tingkatan mati dalam kedokteran itu ya banyak, mulai mati kortikal, ada mati subkortikal itu tadi ya, deserebrasi dan dekortikasi dan deserebrasi. Nah, yang terakhir itu yang disebut brainstem death. Mati batang otak. Itu berarti seluruh otaknya sudah tidak bisa bekerja lagi alias mati. Dan kalau sudah brainstem death ini, orang tidak akan kembali hidup lagi. Gitu. Apakah organ-organ yang lain masih hidup? Masih gitu. Banyak itu di ICU misalnya ya, brainstem death, jantungnya masih berdetak. Paru-parunya ya jelas karena brainstemnya nggak bisa, dia harus dipompa dengan ventilator gitu ya. Nah, dengan ventilator, terus kemudian jantungnya masih bergetar, gitu ya. Sistem pencernaan masih bagus, ginjalnya masih berfungsi bagus, gitu ya. Nah, dalam keadaan begini, pasien atau orang yang mengalami seperti ini dikatakan sebagai mati batang otak. Secara klinis dia udah mati. Meskipun jantungnya masih ada, ginjalnya masih bekerja, livernya masih bagus, pencernaannya juga bagus, gitu ya. Bahkan kalau di Jepang ini ya, di Jepang yang namanya brain death itu, brainstem itu bisa bertahan bertahun-tahun itu. Ya tahun 98 ya, waktu saya pertama kali datang ke Jepang ini ya, terus melihat ya kalau di Indonesia waktu saya koskap atau waktu pendidikan itu bedah saraf itu, lihat orang mati batang otak paling bertahan di ICU ya 1 minggu maksimal 2 minggu harus mati gitu ya. Nah kalau di Jepang ini ada yang brain dead ward, saya diajak ke brain dead ward gitu ya. Di situ ada 42 orang mati kayak gitu ya. Lalu saya tanya ini sudah berapa minggu? Ini ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Hah? Itu 20 tahun mati batang otak itu. Ya, tapi kalau di sini ya di Jepang ya
itu dibiayai oleh negara gitu ya. Ya nggak apa-apa itu setiap hari di diambil darahnya, dibuat riset, gitu. Datang dokternya ke dalam, dokter jantung semua datang gitu untuk memastikan jantungnya tetap sehat, pencernaannya tetap bagus, ginjalnya tetap bagus, ada dokter fisioterapi, rehabilitasi medik yang membuat kakinya supaya tidak atrofi. Jadi dia berbelasan tahun, ada yang sampai 23 tahun, ya seperti orang tidur gitu, tapi mati dia. Ini mati batok dan tidak akan bisa hidup lagi, tidak akan, karena semua otaknya sudah mati. Nah, dalam keadaan ini dia disebut mati klinis. Nah, kalau terjadi itu terus kemudian ada kerusakan organ, infeksi misalkan, ya orang yang mengalami brain dead ward tadi, di brain dead ward itu kalau infeksi ya diobati supaya infeksinya hilang gitu. Ini banyak yang mati karena COVID, yang meninggal karena COVID ada ini ya. Orang mati tapi kemudian paru-parunya nggak terinfeksi COVID-19 ya mati akhirnya multiple failure organ, failure, kerusakan macam-macam, jantungnya juga rusak. Nah, akhirnya dia mati organ dan akhirnya mati seluler, mati sudah itu. Dan kalau sudah begini ya sudah dikeluarkan dari brain dead ward ya udah. Kalau keluarganya pingin dikremasi ya dikremasi, kepingin dikubur ya dikubur gitu ya. Nah, tapi selama brain dead itu keluarganya datang sembahyang gitu ya. Ya yang brain dead ya dipakein baju bergincu gitu ya. Semua itu kayak, jadi kita orang-orang itu datang nyambangi itu ya, nengok ojijang atau nengok kakeknya gitu. Salaman sama kakeknya, sembahyang di depan kakeknya, itu tuh biasa kalau di kalau di Jepang. Nah, itu disebut mati. Nah, jadi dalam dunia kedokteran mati itu bertingkat gitu. Nah, diagnosa mati itu diagnosa pastinya apa gitu. Kalau kita mendengarkan jantung tidak berdetak, terus kemudian nadi tidak teraba, tensinya juga tidak teraba gitu, nafasnya tidak ada, itu pada umumnya didiagnosa sebagai mati gitu. Mortem ya. Mati itu ya. Ya. Hanya saja diagnosa pasti dari mati klinis harusnya dilakukan EEG, elektroensefalografi gitu. Ya, kalau dilakukan EEG bahwa tidak ada lagi aktivitas di otaknya, orang ini mati otaknya gitu ya. Dan secara klinis mati. Tapi kalau di Indonesia orang di EEG siapa yang bayari gitu ya. Dan itu tidak diharuskan untuk mendiagnosa orang sebagai mati. Itu di mana di Indonesia itu harus pakai EEG. Nah, itu dia bahwa yang namanya, ini loh dok, itu sudah mati. Iya, kalau itu mati itu ya terus hidup lagi itu ya berarti belum mati. Lah berarti apa? Itu dikira mati tapi belum mati gitu ya. Dikira mati tapi belum mati, kok bisa? Loh ya, yang namanya diagnosa itu lah, kamu kira dokter itu nggak bisa salah mendiagnosa? Bisa itu. Sering dokter salah mendiagnosa itu. Kenapa? Ya karena alatnya, toolnya, terus kemudian penunjangnya itu tidak seragam itu. Diagnosa misalnya di pelosok itu, mana tahu kalau kemudian bisa mendiagnosa adanya stroke, infak atau stroke penyumbatan kalau tidak dengan MRI atau CT scan, nggak bisa gitu ya. Hanya kira-kira, ini kira-kira stroke loh, belum tentu itu ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang mati suri itu pada dasarnya dikira mati tapi belum mati gitu. Kenapa? Lah, ya memang belum mati gitu ya. Karena kalau sudah mati ya nggak bakalan bisa hidup lagi gitu. Karena yang namanya mati itu mati otak itu ya. Sel otak itu kalau sudah mati, nggak usah lah mati semua. Misalkan stroke gitu ya. Kalau stroke itu daerah tertentu di otak sedikit atau banyak ada yang mati. Dan
jaringan otak yang mati tidak akan bisa hidup lagi, gitu ya. Tidak bakal hidup lagi. Karena stroke itu apa yang terjadi? Stroke itu ada bagian dari otak yang tidak dialiri oleh darah, gitu ya. Nah, itu yang membuat darah itu mati. Kenapa? Karena sel kita semua, sel otak, sel ginjal itu semua, gitu ya. Bahan bakar sel kita itu cuma satu yang namanya ATP, ya, adenosin trifosfat itu ya. Itu dibuat dari apa? Ya dari paling banyak dari glukosa. Sel kita itu sederhana. Semua sel kita itu perilakunya sama. Sel otak itu perilakunya sama. Artinya untuk mempertahankan sel itu sama itu. Bahwa ada yang namanya natrium dan kalium yang keluar masuk. Itu mempertahankan eksistensi dari sel ini, ya. Natrium itu masuk secara pasif, terus dipompa keluar secara aktif. Kalium itu keluar secara aktif, pasif, dipompa masuk secara aktif itu. Kalsium juga gitu. Kalsium itu masuk aja ke dalam sel secara pasif. Begitu dia harus dipompa keluar supaya menjadi keluar itu secara aktif. Nah, itu yang namanya ada natrium kalium pump, itu pompa natrium kalium. Itu penting karena yang namanya sel itu hidup, itu mempertahankan aktivitas sel itu harus ada perbedaan yang namanya perbedaan voltase, ya. Voltase antara di dalam dan di luar sel itu sebesar 0,68 milivolt itu, ya. Itu. Nah, natrium keluar masuk, kalium dan kalsium keluar masuk itu yang mempertahankan kondisi ini, itu ya. Terjadi depolarisasi dan repolarisasi lagi, gitu ya. Kalau natrium keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, itu yang mempertahankan sel itu tetap hidup, itu ya. Nah, itu ada perbedaan energi potensial sebesar min 68 milivolt, gitu. Itu yang membuat sel itu hidup, gitu. Nah, keluar masuknya natrium kalium dan keluar masuknya kalsium itu dipompa oleh yang namanya energinya yang dari glukosa, ATP, gitu ya. Ini kok jadi kuliah biokimia ya? Dan betul, karena memang terkait sih dok. Ini kok malah jadi kuliah biokimia? Oke ya ini ya. Jadi glukosa, gula kita itu. Nah, otak kita itu, nah semua sel itu bahan bakarnya ya glukosa itu tadi, itu ya. 1 mol glukosa. 1 mol glukosa itu diubah menjadi 38 ATP dengan syarat ada oksigen, ya. Jadi di mitokondria kita itu glukosa itu diubah menjadi 38 ATP kalau ada oksigen, itu ya. Jadi glukosa itu langsung diubah menjadi asam pirufat plus 2 ATP. Nah, kalau ada oksigen yang namanya asam pirufat itu masuk dalam siklus Krebs itu ya. Nah, siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu kalau ada oksigen, nah, akan menjadi 38 ATP. Kalau tidak ada oksigen, jadi 1 mol glukosa hanya menghasilkan 2 ATP plus asam laktat itu. Asam pirufat berubah jadi asam laktat. Nah, itu membuat bukan hanya membuat sel berhenti bekerja, tapi merusak sel ini, ya. Karena apa? Natrium masuk secara banyak, kalsium masuk banyak. Setiap kalsium dan natrium masuk, dia menarik air. Jadi bengkak sel ini. Makin lama makin bengkak, terus lisis, mati, yang namanya nekrosis itu. Dan sel yang mati tidak akan terbentuk lagi, gitu ya. Nah, otak kita itu, jaringan otak kita tidak mempunyai cadangan glukosa dan tidak mempunyai cadangan oksigen. Begitu aliran darah berhenti, 90 detik setelah itu sel kita akan mati, gitu. 90 detik setelah aliran darah berhenti. Kenapa? Darah kita itu membawa glukosa dan oksigen. Gitu. Mati. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau itu nggak kayak mesin sel itu, kalau mesin mobil mogok terus kemudian beberapa saat tadi nanti dialiri listrik, dikasih bensin, nyala lagi. Kalau otak sel kita nggak gitu. Begitu sel kita mati, gitu, mati, energi itu nggak ada. Bukan hanya mesinnya mati, sel kita itu rusak, gitu ya. Dan itu yang terjadi kalau terjadi stroke, ya. Nah, sama dengan kalau jantung kita berhenti berdetak, gitu ya.
aliran darah ke otak berhenti semua. Ya. Dalam waktu beberapa menit, semua jaringan otak kita tidak teraliri oksigen dan tidak teraliri oleh glukosa. Mati, gitu ya. Mati. Sehingga tidak bekerja lagi. Sementara tadi itu bekerjanya ya melihat, mendengar, merasakan, gitu ya, berperasaan, emosi, logika itu pusatnya di otak semua itu. Memori gitu. Jadi kalau misalkan orang itu mati ya udah nggak ingat apa-apa, otaknya rusak gitu ya. Apa yang dirasakan ya nggak ada itu. Apa yang dilihat ya nggak ada itu. See nothing, hear nothing gitu. Ya sudah gitu. Itu ya hear nothing, see nothing, terus kemudian feel nothing itu tidak merasakan apa-apa itu. Bahkan nyeri aja tidak bisa merasakan. Itu yang namanya mati otak kalau gitu. Dan kalau misalkan ada NDE, near death experience. Near death experience kalau kamu tanya, itu seragam mesti jawabannya gitu. Hampir semua itu seragam melalui lorong putih gitu ya. Dan terus ya tergantung kepercayaannya masing-masing. Kalau yang Katolik ya ketemu sama Muslim, ketemu sama nggak tahu lah, misalnya Siti Jenar, kayak terserah lah itu ya. Itu seragam, itu sesuai dengan keyakinannya. Itu ya sama dengan orang melihat hantu gitu ya. Kalau orang Inggris melihat hantu, nggak mungkin melihat leak atau pocongan, nggak kenal, di otaknya nggak pernah dikenalin gitu. Jadi kalau orang Inggris lihat hantu ya, yang dilihat ya werewolf gitu ya, apalagi ya apa namanya vampir gitu ya. Hanya orang Jawa yang hantunya itu banyak ya. Jin, peri, prayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus, suwe, gombel, ilu-ilu, klek-klek, balung tanda, ndas gelundung, kemamang, wis pocong banyak lah itu orang. Gondol pringis banyak kalau orang Jawa ini ya itu. Ya, itu bahwa yang namanya. Nah, kalau dikatakan bahwa dia mengalami sesuatu, mengalami experience tentang sesuatu pada saat dia dikira mati. Justru itu bahwa dia bukti bahwa dia tidak mati. Kenapa? Lah, memorinya masih bekerja. Lah, otaknya masih bekerja berarti gitu. Ya, jadi dia mimpi selama itu, dan orang mimpi itu artinya belum mati gitu. Jadi pada dasarnya yang disebut mati suri itu dikira mati tapi belum mati gitu. Kalau sudah mati, apalagi brainstem dead tadi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, otaknya sudah nggak bisa bekerja. Bahkan orang mimpi itu ya. Nah, kalau kita ngomong mimpi nih Dan ya, kita ngomong mimpi deh gitu. Apa sih mimpi itu? Mimpi itu adalah recalling memori secara acak. Secara acak gitu. Recalling memori secara acak sepanjang tidur kita pada fase REM. Ini ya, tidur itu rapid eye movement. Tidur itu ada pertama ya, tidur itu orang ngantuk itu pada saat ngantuk memulai tidur itu. Kalau kita merekam yang namanya otaknya pada saat menjelang tidur itu, pada saat ngantuk memasuki fase tidur awal, itu memang aktivitas otaknya itu menurun dikit gitu. Tapi begitu dia begitu tidur, masuk ke fase 2, fase 3, otaknya itu justru aktivitasnya meningkat gitu. Jadi jangan dikira kalau orang tidur itu aktivitasnya otaknya turun, justru meningkat gitu. Karena ada hal-hal yang perlu diaktifkan gitu ya. Ada contoh ya, pada saat dia memasuki fase 2, masuk fase 3, tidur dalam itu. Otak kita itu harus bekerja keras untuk melumpuhkan otot-otot gitu. Jadi otot kita itu dilumpuhkan semua oleh otak kita. Yang bertugas melumpuhkan otot selama kita tidur itu adalah yang namanya cerebellum, otak kecil kerjasama dengan pons gitu ya. Jembatan Farol yang ada di brainstem itu. Pons dan cerebellum itu mereka tuh bekerja keras, aktivitasnya meningkat untuk melumpuhkan otot kita, kecuali 2 otot pernafasan dan otot bola mata itu ya. Itu yang disebut mimpi itu ya. Mimpi pada tidur itu ya. Aktivitas otak pada tidur. Nah, kan
aktivitas otak saat tidur. Kalau sekarang sih sudah jelas. Apa sih tanda-tandanya fase 1, fase 2 dilihat dari gelombang-gelombang rekaman di apa namanya EEG gitu ya. Apa gelombang alfa, beta dan tetanya itu berbeda-beda itu. Sekali lagi ya, otak kita tidak memancarkan gelombang. Itu hanyalah aktivitas otak kita yang ditempeli dengan elektroda mengeluarkan grafik. Lah grafiknya itu yang kita beri nama, ini grafik alfa, beta, teta itu ya itu. Ini delta itu bukan otak kita, bukan memancarkan gelombang. Otak kita itu bukan radio ya, beda ini ya sel sama dengan tangan kita. Jadi otak kita tidak memancarkan gelombang, semua ditangkap pakai radio orari, nggak bisa gitu. Karena otak kita itu seperti sel-sel yang lain bekerjanya secara berkelompok bersama dan tidak memancarkan gelombang. Nah, saya lanjutkan lagi pada fase tidur tadi. Begitu masuk fase 2, fase 3 itu namanya tidur dalam. Otak kita itu bekerja keras gitu ya. Bekerja keras otak kita itu. Jadi aktivitas otak selama tidur itu meningkat gitu. Memang terus aktivitas tubuh kita yang lain menurun. Menurun kenapa? Ya tadi otot kita dilumpuhkan, rileks ya, dilumpuhkan jadi nggak bergerak itu. Jadi kalori yang kita gunakan untuk otot kita berkurang gitu ya. Terus kemudian pencernaan kita pada beberapa hal malah meningkat gitu ya. Tapi lebih banyak yang menurun. Jadi yang namanya tidur itu menurunkan konsumsi kalori itu. Tapi otak kita sendiri meningkat kalori yang dikonsumsi selama tidur gitu ya. Nah, aliran darah di otak kita itu adalah 20% dari seluruh aliran darah itu. Sementara otak kita beratnya hanya 2% dari berat tubuh. Jadi itu menandakan bahwa namanya otak ini memang boros soal aliran darah ini, boros soal apa? Soal kalori ini. Nah, kembali ya, pada saat tidur kita itu fase 1 sampai fase 1 sampai fase 4 itu rata-rata itu membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit gitu ya, dari 1 ke 4. Terus kemudian setelah itu mundur lagi gitu ya. Dari 4 ke 3 ke 2 ke 1. Ini namanya satu siklus tidur gitu. Satu siklus tidur. Nah, kemudian kita ke siklus berikutnya, itu emerge namanya, emerge stage itu. Jadi dari 1 2 3 4 terus mundur 4 3 2 1, begitu masuk ke siklus berikutnya ada jeda, itu yang namanya fase REM gitu. Yang namanya rapid eye movement. Jadi rapid eye movement, fase rapid eye movement itu tidak termasuk dalam fase tidur 1 2 3 4 tadi, nggak masuk gitu. Jadi kalau tanya REM ada di fase berapa tidur? Nggak masuk. Justru yang namanya fase REM itu adalah emerge phase, fase emerge antara begitu 1 2 3 4 4 3 2 1 ke siklus berikutnya, itu yang namanya masuk REM. Nah, di sini kita itu mimpi gitu. Pada umumnya normalnya, tapi ada juga pada fase apa di fase 1 2 itu dia mimpi juga ada, tapi pada umumnya mimpi itu di REM. Ini yang disebut mimpi yang efektif. Tugas mimpi itu apa sih? Loh, tugasnya mimpi secara biologi sudah diketahui sejak tahun 90-an akhir itu sudah diketahui bahwa tugasnya mimpi, fungsi mimpi kita itu adalah memaintain atau merawat ingatan itu. Merawat ingatan dalam hal ini bukan mempertahankan ingatan itu apa adanya, tapi menghilangkan ingatan-ingatan yang nggak enak itu. Jadi memorimu itu sudah nggak sama dengan kejadian yang sesungguhnya itu. Kenapa? Yang bagian nggak enak-enak sudah dibuang oleh mimpi gitu ya. Jadi mimpi kita itu tujuannya adalah merawat memori. Memori kita itu dirawat itu bukan dipertahankan apa adanya, menghilangkan yang memori-memori yang nggak enak. Itu alasan itu kenapa orang yang jengkel, marah, habis tidur marahnya hilang, yang nggak enak hilang gitu ya. Nggak enak itu hilang itu. Jadi itu yang menyebabkan rata-rata orang gitu ya, rata-rata orang yang tidurnya itu 8 jam sehari itu
memorinya itu bergeser 50% selama 1 tahun. Bergeser, jangan terlalu percaya dengan memorimu. Memorimu itu adalah dimanipulasi oleh mimpi kita, gitu ya. Nah, itu dan memang ya manusia itu nggak perlu kok ingat beneran apa yang terjadi. Yang penting hidupnya nyaman gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang tidur, gitu ya. Nah, kalau kemudian ada orang yang katanya mati, terus dia bisa menceritakan pengalamannya pada saat dia itu dikira mati itu, justru itu bukti bahwa otaknya masih bekerja dan itu bukti bahwa dia belum mati gitu. Gitu ya, Dan? Ya. Ada pertanyaan, Dan? Iya, enggak, yang memang justru sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah experience gitu loh, variasi experience pada saat dia dikira dikira mati itu loh. Ya kan orang tuh kadang-kadang bercerita ketemu Anu, ketemu Inu, ngomong dengan Inu gitu ya. Dapat pencerahan apa gitu ya. Ya pokoknya spiritual sih rata-rata itu kalau dari pengalaman ya. bahkan bisa memimpin sekte loh ya, jujur aja misalnya ya. Nah itu nggak, ini saya ini sempat mendengar cerita juga sih ya. Ya. Oke, yang pertama ya, sekali lagi kalau dia menceritakan pengalamannya berarti justru itu bukti bahwa dia belum mati gitu. Ya, kenapa? Lah otaknya masih bekerja gitu ya. Jadi kalau dia itu merem gitu ya, dan memang meremnya orang yang dianggap tidak sadar itu beda-beda gitu. Ada loh orang yang dibius dia selama operasi udahlah nggak ada aktivitas. Waktu bangun dia bisa menceritakan itu, dia dengar dokternya itu ngomong apa itu, dengar itu, ada itu. Itu tapi perkecualian loh, Dan ya. Pada umumnya orang itu kalau dibius terus kemudian tidur dalam pembiusan ya dia tidak melihat apa-apa, dia tidak mendengar apa-apa, dia tidak merasakan apa-apa. Nah, pasienku ini cerita itu betul-betul dia tahu apa yang ku bicarakan. Untung ya aku ini kalau untung nggak ngerasani. Loh, aku ini kalau selama operasi yang ku bicarakan ya yang guyon-guyon aja, nggak pernah yang jorok-jorok gitu ya, itu untungnya itu. Iya. Guyon-guyon gitu ya. Nah, dia menceritakan semua apa yang saya bicarakan. Saya nggak heran gitu, karena yang namanya aktivitas otak itu, yang concern saya waktu itu adalah, Bapak merasa sakit nggak? Enggak. Ya sudah cukup, karena yang penting dari pembiusan itu nggak merasa sakit. Anestesi, gitu. Iya. Nggak merasa sakit, jadi dia itu tidak menderita gitu. Terus saya ngomong apa, Pak? Dia cerita itu. Saya operasi selama 6 jam lebih, dia cerita. Dokter ngomong gini. Saya pengen ketawa tapi nggak bisa ketawa, Dok. Dia ngomong gitu. Saya pengen ketawa nggak bisa ketawa gitu. Padahal yang saya operasi itu otaknya gitu. Jadi itu adalah kejadian khusus yang memungkinkan, karena apa? Lah otaknya memang nggak mati gitu ya. Memang otaknya nggak mati gitu. Misalkan, kok dikasih obat bius dong? Yang namanya obat bius itu kan berlaku pada umumnya gitu ya. Jadi orang itu pada umumnya kalau dikasih obat bius tertentu dia tidak sadar, dia tidak ingat apa-apa, dia tidak melihat apa-apa, dia tidak mendengar apa-apa gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang perkecualian, sama dengan aku lah. Aku dari kecil itu ya minum alkohol itu, lihat orang-orang mabuk aku bingung. Aku kok enggak ya gitu ya. Sampai whisky sampai habis 1 botol. Aku nggak mual, nggak pusing, nggak apa. Ternyata koslet otakku juga gitu. Otakku udah koslet dari kecil itu. Nah itu nggak bisa mabuk itu ya. Itu salah satu. Jadi tapi itu tidak berlaku pada orang lain ya. Itu pada aku aja. Selalu ada orang yang ekstrim di kanan atau ekstrim di kiri ya. Selalu ada gitu. Hanya pada umumnya yang ada di distribusi normal. Nah, semua yang obat, terus kemudian definisi, kemudian perlakuan itu diperuntukkan oleh yang pada distribusi normal ini. Itu, Dan jadi kalau misalkan pengalaman seragam itu karena mereka terbiasa mendengarkan kalau ada orang mati suri itu gini, memorinya sama gitu.
Coba kalau dia tidak pernah mendengarkan cerita-cerita kayak gitu ya enggak itu misalnya orang Inggris mati suri itu, dikira mati tapi belum mati. Masa iya dia ketemu Sunan Kalijogo, orang pernah dengar ceritanya aja enggak gitu ya. Ya. Bahkan terus kemudian ada yang menjadi pemimpin sekte atau pemimpin agama tertentu. Ya enggak apa-apa. Itu kan seperti gini ya. Kalau kamu mengalami sesuatu yang kamu anggap spiritual gitu, itu tergantung bagaimana kamu mengkomunikasikan ke masyarakat. Kalau kamu berhasil mengkomunikasikan pengalamanmu tadi itu, kamu bisa dianggap nabi atau paling apes jadi wali gitu ya. Kalau berhasil mengkomunikasikan. Tapi kalau kamu tidak berhasil mengkomunikasikan, kamu dianggap gila bahkan masuk penjara itu. Dia karena orang dia pengalaman gitu ya. Dia pengalaman aja, itu pengalaman ketemu sama malaikat sopo lah. Itu siapa kalau Lia Eden itu namanya malaikatnya namanya siapa? Oh iya ada itu malaikatnya itu. Ya sudah nggak usah sebut lah itu ya. Nah, karena dia tidak berhasil mengkomunikasikan dengan orang-orang di Indonesia, dia masuk penjara lah dia gitu. Ya. Di awal-awal itu ya ada orang yang sampai diusir sampai kemana-mana gitu ya. Akhirnya ya ada yang jadi pemimpin besar sekte, pemimpin besar agama ya ada itu. Itu masalah bagaimana mengkomunikasikan pengalamannya. Kalau banyak orang yang percaya ya bisa jadi nabi atau bahkan minimal wali lah itu ya. Minimal wali atau sakti lah ini ya. Itu minimal. Kalau banyak yang nggak percaya, banyak yang marah ya bisa dimarahi, kamu dianggap gila, dimasukkan penjara gitu ya. Nah, gitu itu bagaimana cara seseorang itu mengkomunikasikan pengalamannya itu kepada orang, dan pengalaman itu kan ada pengalaman objektif, ada pengalaman subjektif, ada pengalaman intersubjektif itu. Dan itu yang membuat manusia itu ya akhirnya ya aku ngomong begini misalkan 1 jam ini bukan lantas terus orang Indonesia itu nggak percaya sama mati suri ya enggak, yang percaya ya percaya aja gitu ya, karena otak manusia itu pada dasarnya otak manusia itu kalau keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, bukan lantas dia merevisi keyakinannya, enggak, pada umumnya itu faktanya diabaikan. Itu iya, cara kerja otak kayak gitu ya. Hanya orang-orang gila kayak saya ini yang sering merevisi keyakinan pada saat keyakinan dibenturkan fakta. Loh, salah ya? Iya, oh berarti keyakinanku salah. Gitu. Kan hanya orang gila yang kayak gini kan dimusuhin orang banyak jadinya ya gitu. Jangan ketawa kamu Dan. Ya. Itu ya. Itu Dan itu. Ya. Oke. Ini memang banyak yang penasaran ya, bahwa mungkin ada mungkin pertanyaan yang paling dasar ya, paling dasar nih ada dari seseorang ya. Jadi tanda-tanda yang awam itu ya, awam orang sederhana tanpa alat-alat medis ya, untuk awam itu yang bisa membedakan mati dan mati suri itu apa, Dok? Kalau misalnya ini ya bukan dokter atau bukan inilah ya, bukan lebih masyarakat awam aja. Masyarakat awam. Ya enggak napas gitu. Ya enggak napas. Enggak napas itu dianggap mati kan gitu ya. Enggak napas, terus kemudian detak jantungnya enggak ada ya dianggap mati gitu ya. Nah, biasanya untuk memastikan itu jangan keburu-buru dikubur gitu ya. Ya, jangan buru-buru dikubur. Nah, masalahnya adalah itu ya, ada kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang mengharuskan mengubur cepat-cepat, itu ada itu ya. Udah, ayo cepat dikubur, ini harus disegerakan ini orang meninggal. Oh ya, waktu dimandikan bangun lah, ya memang belum mati gitu ya. Orang dikira mati dimandiin bangun itu. Lebih serem lagi pas disolati bangun, serem lagi. Bayangin aja. Ada sih, Dok, yang pas lagi dikafanin itu dia bangun ada. Itu ada. Loh, ada yang sedang dimakamkan bangun itu ya ada, heboh gitu ya. Bayangin aja dimakamkan gitu waktu ditampani gitu. Bangun. Apa enggak girap-girap itu yang dibawa itu. Girap-girap lah yang dibawa itu. Ya. Itu tapi kalau misalkan
misalkan detak jantungnya sudah tidak ada, sudah juta orang atau 100.000 orang atau 10.000 orang yang berbeda itu. Olah nggak nafas itu ya. Didengarkan pakai ada aktivitasnya pelan banget itu ya. Dan yang jelas adalah otaknya masih bekerja. Nah, kalau kita memastikan yaitu tadi dengan EKG gitu. Tapi pada umumnya ya kalau detak jantungnya sudah tidak ada, apalagi dipasang apa namanya? Dipasang monitor jantung sudah flat gitu, ya mati ya udah mati gitu ya. Tapi belum tentu itu flatline itu belum tentu karena itu aktivitas jantung. Aktivitas otak kan belum pernah direkam itu. Ya, gitu. Itu ya jawabannya. Dok, ada yang mau nanya live nih, Mbak Lisa Cahyana Mustafa Resen. Silakan Mbak Lisa. Boleh tanya. Malam Dok, malam. Selamat malam. Dok, saya mau ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi kan dokter bilang bahwa orang yang mati suri itu ketika ketemu dengan orang-orang suci atau makhluk-makhluk halus yang menurut dokter tadi itu berbeda-beda. Berdasar tadi tiap negara kayaknya beda-beda gitu ya Dok ya. Apakah ini berarti makhluk halus itu atau tadi orang-orang suci itu hasil dari konstruksi pikiran yang berdasarkan masing-masing negara itu? Jadi apakah sebenarnya makhluk-makhluk itu ada? Itu ya pertama. Terus yang kedua, ketika mati suri ataupun mimpi itu sebenarnya yang mengalami otak atau jiwa ya Dok ya? Kedua. Terus yang ketiga itu tadi ketika ada dokter cerita ada di Jepang itu ada yang udah branded tahun-tahunan tuh Dok, 15 tahun gitu ya. Dan kayaknya dulu juga ada setelah 30 tahun terus ada yang jadi bisa ini lagi ya Dok ya, bangun gitu, dia sadar gitu kan. Nah, orang-orang itu tetap dipertahankan apakah untuk dipelajari itunya ataukah juga kalau di Jepang adakah yang dari keluarganya minta di euthanasia gitu loh Dok. Gitu. Itu aja. Makasih Dok. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, kalau kemudian ada hantu ya, atau ada makhluk halus itu ya, kehidupan itu ya, kalau misalkan ya itu memori gitu. Masalah memori, apa yang kita lihat, apa yang kita recall, kita merecall memori itu adalah memori yang pernah masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia itu terus dipiara gorila gitu, ya nggak kenal lah hantu, masa iya gorila bilang hantu, nggak percaya, nggak ada gitu ya. Gitu ya gorilanya. Dan dia nggak bisa ngomong, manusia itu belajar dengan meniru gitu ya. Jadi kalau dia dipiara gorila, disusui gorila, dikasih makan gorila kayak Tarsan gitu misalnya ya dia tidak kenal apa-apa, apalagi hantu atau makhluk. Ya kalau kita ngomong soal kehidupan ya, kehidupan ini ada nggak sih kehidupan? Ada apa misalnya? Mulai dari yang bersel satu gitu ya, mulai dari ini kan ada nih ya. Apa kalau kita ngomong soal kehidupan kita itu kan ada Kingdom of Animalia itu ya, kerajaan binatang. Nah, kita adalah dalam kerajaan binatang. Kita ini binatang. Jadi kalau secara biologi kita ini binatang, kita ini gitu ya, masuk dalam Kingdom of Animalia. Kita masuk filum vertebrata atau chordata. Kita masuk dalam kelas mamalia, binatang menyusu gitu ya. Kita masuk dalam ordo primata gitu ya. Kita masuk dalam famili kera-kera besar. Jadi kita itu kera itu memang. Kera besar. Ape. Kera dan monyet itu berbeda. Kalau monyet itu yang ada ekornya, yang ape itu ekornya nggak kelihatan gitu. Tulang ekor ada tapi nggak kelihatan, nggak ngelawir gitu. Itu adalah ape, dan kita spesies kita adalah Homo sapiens. Jadi ya itu adalah Kingdom of Animalia. Ada yang namanya Kingdom of Plantae, keluarga tumbuh-tumbuhan. Ada Kingdom of Fungi, keluarga jamur-jamuran gitu ya. Ada yang keluarga bakteri gitu ya. Nah, keluarga masuk makhluk halus itu tidak ada dalam biologi gitu ya. Tidak ada memang. Gitu. Jadi kalau ditanya makhluk halus itu, kehidupan halus itu ada nggak? Ya dalam biologi nggak ada memang gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kedua, itu tadi itu jiwa apa otak? Loh, kalau dalam biologi jiwa itu hasil kerja otak. Otak itu banyak kerjanya.
Otak itu banyak kerjanya, kerjaan otak itu banyak. Mulai dari berpikir, merasakan, emosi gitu ya, sampai jiwa kita itu adalah hasil kerja otak. Jadi yang namanya jiwa kita tidak terpisah dari tubuh kita. Jadi jiwa itu ada hasil kerja dari otak itu. Jadi kalau misalkan lu itu kan di luar otak itu. Lu kata siapa? Orang kalau sakit jiwa dikasih obat kok. Yang diobati kan fisiknya itu ya. Yang diobati fisiknya orang sakit jiwa itu ya. Memang kan artinya jiwa itu hasil kerja dari otak kita gitu. Jadi itulah. Siapa sih yang mulai awal-awalnya itu memisahkan antara jiwa dan raga? Itu adalah filsuf yang paling hebat di dunia, namanya Plato itu. Itu yang dia ini yang memulai bahwa ada esensialisme dalam tubuh kita itu. Ada jiwa dan raga yang terpisah. Itu idenya itu dari Plato ya. Putus-putus, Dok. Koneksinya, Dok. Itu jadi menyimpulkan banyak apa itu namanya Charles Darwin lah itu yang mengatakan orang itu nggak punya nyawa dan jiwa itu adalah hasil kerja otak kita. Tuh. Itu secara biologi ya itu. Gitu. Jadi ya itu tadi jawabannya. Oke? Oke, Dok. Oh, ya. Ya. Terus yang ketiga, Dok, yang orang yang brain dead-nya udah sampai puluhan tahun. Oh iya, oke. Nah, kalau brain dead dia nggak bakalan hidup lagi. Ada. Kalau itu di Indonesia sih yang 13 tahun itu. 13 tahun itu. Di ICU dinyatakan brain dead. Akhirnya hidup lagi. Wah, itu pernah masuk di apa itu dulu tuh? Tabloid tahun 2006 itu. Tabloid lah itu. Jadi dia itu ini drama banget ini kejadiannya. Dia orang ini dibius karena harus operasi sesar melahirkan anaknya, gitu ya. Setelah anaknya lahir, nggak bisa dibangunkan. Wah, udah, ini rumah sakitnya sudah, keluar duit banyak lah untuk mempertahankan kehidupan ini ada di ICU itu. Nah, waktu itu suaminya minta kalau ini istrinya itu udahlah dianggap mati aja nih, dicabut aja ini mesin bantu nafasnya semua dicabut. Tapi di Indonesia tidak memungkinkan untuk itu, tidak boleh dokter melakukan itu. Meskipun itu keputusan hakim, tidak boleh dokter melakukan. Akhirnya sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, akhirnya bahkan suaminya itu kawin lagi gitu. Suaminya menikah lagi, menganggap istrinya udah mati lah, menikah lagi. Nah, setelah 7 tahun atau 8 tahun, bangun lagi nih. Ini ibu ini bangun lagi dan dia mendengar suaminya itu pengen dia mati. Mau dicabut aja. Dia benci banget sama suaminya itu. Ya, benci banget itu. Tetapi satu yang tidak dilakukan pada ibu ini tidak pernah di EEG, tidak pernah direkam otaknya itu mati apa enggak. Ya. Jadi waktu itu yang memutuskan mati batang otak itu adalah tim, tapi satu yang dilakukan tidak dilakukan EEG gitu. Jadi sebetulnya aktivitas ibu ini otaknya masih ada. Kenapa? Lah itu masih ingat dia masih bisa mendengar suaminya ngomong gitu. Ya, artinya ibu ini belum mati gitu. Meskipun didiagnosa oleh dokter waktu itu sudah brain dead itu. Di Indonesia itu yang terjadi. Yang ajaib-ajaib itu di Indonesia ya. Oke, Dok. Makasih, Dok. Makasih. Sama-sama. Ini juga ada yang resen, Pak Yudo, Adrian Toko. Monggo, Pak Yudo, silakan. Siap, atur nuwun. Monggo. Dokter Rio, salam kenal. Saya sering ikut di Abu Marlo. Monggo. Sekarang saya usul kalau saya ngomong jadi dialog negatif, Pak. Oh gitu. Dialog netral juga boleh.
Saya mau ada 3 pertanyaan, dokter. Pertama, Boleh. mimpi orang soleh. Konon kabarnya kan seperti Nabi Ibrahim itu ada pertanda lah tentang kejadian masa depan yang valid ya. Termasuk tafsir mimpinya Nabi Yusuf dan yang tentang 3 mimpi itu. Apakah itu ada, terus seperti itu bagaimana penjelasannya? Yang kedua, apakah ada God spot? Nah, kalau ada posisinya di mana, dokter? Sering dengar itu, masuk Ari Ginanjar, ESG kan menyebut juga. Yang ketiga, photographic memory itu apa ada benar, dokter? Kalau ada itu apa? Dia letaknya di mana dan apakah bisa dilatih atau itu given? Sementara itu 3 pertanyaan dulu, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Monggo, Dok. Hilang dokter, Oh, putus ya kali ya. putus ya. Nah, udah nyambung lagi tuh. Oke. Masih di mute, Dok, di unmute aja. Dengar Dan? Ah. Dengar Dan? Iya, iya. Ya. Oke, yang pertama mimpi. Ya. Menafsir itu beda, ya. 2 hal yang berbeda. Menafsir mimpi itu kalau orang mimpi digigit anjing, wah itu mimpimu jam berapa? Kalau orang Jawa menafsir mimpi itu katanya orang Jawa ada 3. Titioni, Gondoyoni, Pospotajem katanya orang Jawa. Tapi kalau Ibnu Sirin ya beda lagi gitu ya. Ibnu Sirin menafsir mimpi itu beda. Kalau orang Jawa itu mimpinya jam berapa? Ya kira-kira jam 8 sore. Wah, nggak ada artinya itu ya. Kalau para esok dekat-dekat pagi itu ada artinya. Itu namanya pospotajem. Mimpinya apa? Digigit ular. Ularnya kecil apa besar? Kecil. Oh, nggak ada artinya. Kalau gede ada artinya. Ya itu kan katanya orang Jawa itu ya. Jadi menafsir mimpi itu ya. Pertanyaannya adalah misalkan itu mimpinya Nabi Ibrahim, terus Nabi Yusuf itu. Sebelum bertanya mimpi tentang Nabi Yusuf, ada pertanyaan yang lebih esensial. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf ini benar-benar ada apa enggak sih? Itu pertanyaannya harusnya itu ya itu. Ya dibuktikan dulu dia ada benar apa enggak gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong mimpinya Nabi Yusuf itu, pertanyaannya Nabi Yusuf ini benar-benar ada apa enggak itu. Ya. Ini Nabi Ibrahim enggak ya percaya dan fakta itu enggak apa-apa. Misalkan saya percaya bahwa di basement 5 itu ada kodok berkepala babi, ya enggak apa-apa wong percaya gitu. Saya yakin di basement 5 itu ada kodok berkepala babi. Nah, seyakin-yakin saya tidak otomatis terus kodok berkepala babi itu ada beneran, enggak itu. Tapi bahwa saya mengimani kodok berkepala babi itu membuat saya tenang. Misalnya ini loh ya. Tapi kalau kita ngomong soal mimpinya Nabi Yusuf itu pertanyaannya adalah ini benar enggak apa ada itu ya. Kalau iya ya kapan mimpinya, ada di suratnya di mana itu, ada dia menulis surat kemudian saksinya siapa gitu. Ya, itu dulu. Tapi mimpi kita itu tidak pernah tentang masa yang akan datang. Pasti tentang sesuatu yang belum terjadi gitu. Coba sekarang itu ada enggak tahun 2017 ada orang mimpi soal COVID-19? Nggak ada gitu. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang dimimpikan adalah hal-hal yang pernah dilihat dia, pernah didengar dia. Misalkan virus SARS, misalkan, saya mimpi flu burung akan nggak apa-apa karena flu burung sudah ada tahun 2003 gitu ya. Bahwa mimpi itu acak iya. Pada umumnya mimpi tidak koheren pada umumnya, tapi ada mimpi yang koheren gitu ya. Tapi mimpi itu sendiri adalah apa itu mimpi itu? Mimpi itu adalah pada dasarnya dia itu merekol memori kita. Ini mimpi. Gitu. Jadi kalau Bapak, Pak Yudo ini ya, tidak mungkin lah Pak Yudo itu makan ikan fugu gitu, nggak mungkin mimpi gitu. Karena Pak Yudo mungkin nggak pernah kenal diajak makan ikan fugu, nggak pernah itu. Ada itu karena yang mimpi makan
ikan fugu adalah orang Jepang, mimpi setan misalnya, saking kepinginnya ini gitu ya itu. Wah, saya tadi malam mimpi makan rawon setan. Tanda apa yo? Pertanda apa Pak Dokter? Itu tanda bahwa kamu tidur pules. Gitu. Sebetulnya itu. Jadi kalau ada mimpi itu tanda apa? Tanda bahwa kamu tidur pules tadi itu. Gitu ya. Itu kalau jawaban kedokteran. Yang itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya. Pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ada. Photographic memory. Oh, apa? Photographic memory. Oh, photographic memory. Oke. Photographic memory itu nggak ada sih Pak itu. Saya sendiri termasuk yang ingatan saya ini jengkelin gitu. Saya itu jengkelin karena orang itu kebahagiaan seseorang itu adalah seberapa bisa dia melupakan banyak hal itu. Ya, yang nggak enak. Itu orang akan bahagia itu. Ya. Jadi orang yang gampang lupa, misalkan punya utang itu bahagia banget gitu ya. Terus dapat tagihan kredit card, kemudian beberapa saat kemudian dilupakan itu bahagia banget orang kayak gitu itu. Meskipun tagihannya tetap ada gitu ya. Tapi saya ini saya termasuk yang tidak bisa melupakan banyak hal. Saya pernah dimarahin ibu saya sampai ditapuk sotel itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Umur 5 tahun itu ingat gitu. Jadi memori saya tentang ibu saya itu ya hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Meskipun saya juga nggak pernah kehilangan hormat itu. Kalau paling kalau ketemu ya sama saya gangguin aja gitu. Bukan nggak hormat, memori fotografi saya termasuk yang disebut gitu. Saya lihat, nanti saya balik, saya tahu gitu. Tapi saya tahu juga bahwa yang namanya memori saya itu akan bergeser gitu seiring dengan waktu gitu. Nah, karena saya ini jarang tidur dan jarang mimpi sialnya itu, ya itu termasuk. Jadi memori saya itu tidak banyak dihilangkan oleh mimpi gitu. Jadi ya saya waktu umur 7 bulan, waktu saya belajar jalan, jatuh-jatuh itu saya ingat gitu. Waktu adik saya itu lahir di rumah sakit, saya nyungsep di got itu ingat. Dan siapa yang nolong, saya sekarang juga ingat itu. Dan karena sering saya omongin gini, ingatan saya jadi nggak bergeser. Siapa yang nolong itu namanya. Karena sering saya ceritakan, Mbak itu masih ada nggak itu? Yang nolong saya waktu nyungsep di got itu. Loh, kamu masih ingat itu. Yang nolong aja udah lupa itu. Jadi ingatan fotografi itu tidak, karena memori kita itu disimpan di otak kita itu tidak di satu tempat. Jadi misalkan Mas Yudo ini ya, Mas Yudo main gitar gitu ya, main gitar misalnya lagunya apa Ebit ya, perjalanan ini misalnya gitu ya. Jauh dekat 50. Ya itu kan numpak bemo. Misalnya Mas Yudo ini main gitar pada saat perpisahan SMP ini, perjalanan ini gitu ya. Memori tentang Mas Yudo gitar itu tidak disimpan di bagian otak tertentu, tidak gitu. Kenapa? Suara gitar itu ya, suara lagunya itu disimpan disimpan di primary auditory cortex. Ya. Jadi disimpan di korteks auditori pendengaran primer. Penglihatan Mas Yudo melihat gitarnya, melihat penonton, penglihatannya itu disimpan di primary visual cortex itu. Kalau Mas Yudo itu waktu itu perpisahan SMP ada cewek yang ditaksir itu ya, lihat itu misalnya ini ya. Ingatan itu ditaruh di emosinya Mas Yudo gitu ya. Terus kemudian memegangnya itu berapa kenceng itu disimpan di yang namanya sensory cortex. Gerakan-gerakannya disimpan di motorik cortex gitu. Nah, pada saat Mas Yudo itu mengingat lagi kejadian itu, yang ada di berbagai tempat itu dicoba disatukan lagi. Dan hasilnya gambarnya pasti tidak sama gitu. Dan memorinya Mas Yudo, misalnya Mas Yudo saya nanya nih, Mas Yudo, apa yang terjadi pada saat Mas Yudo ada malam perpisahan waktu di SMA? Nah,
Mas Yudo tentu akan mengingat-ingat terus kemudian menceritakan kepada saya, waktu itu saya begini. Nah, kalau misalkan 1 minggu lagi, Mas Yudo saya tanya dengan pertanyaan yang sama, memori Mas Yudo itu tidak melompat ke 30 tahun yang lalu, tapi ke sekarang. Jadi kalau kita mengingat-ingat sesuatu, otak kita itu kembali ke kapan terakhir kita mengingat-ingat, bukan kembali ke masa yang sebenarnya. Itu masalahnya, sehingga yang namanya ingatan kita itu selalu bergeser. Jadi ingatan fotografi itu nggak ada. Meskipun seperti ekstrim seperti saya itu, tapi nggak pernah sama persis. Kalau saya mengingat-ingat 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, meskipun ya kalau tentang buku ya saya masih apalah Al-Quran itu, meskipun ya nggak 100% ya, 90% masih hafal, orang udah nggak pernah kebaca gitu ya, nggak ada manfaatnya menurut saya gitu. Ya. Gitu ya Mas Yudo. Boleh nambah dokter tentang merusak memori. Yang tadi kenangan, sayangnya waktu SMA saya nyanyi, sebelah saya cowok dokter, jadi kurang manis kenangannya. Oh, boleh. Jadi gini kalau tapi masih inget terus karena ini teman paling akrab. Jadi saya ada belajar ilmu merusak memori ya, judulnya dari Mas Ko Ivan Winarno yang di Bali, mungkin kenal dokter. Itu kalau ada memori negatif tentang suatu kejadian, kan terapinya suruh ingat lagi tentang kejadian itu, recall memori lagi, terus apa yang dirasakan diterima, yang sisi lain apa yang kamu rasakan di fisik pas jasadmu, apa misalnya panas atau pegel atau sesuatu yang enak di badan, itu dipijat itu diuyak-uyak, biarkan itu, dan secara mentalnya apa yang memori negatif yang teringat itu diterima dengan damai, tidak ditolak, tidak dilawan, tapi diterima sampai pada titik tertentu ya. Dan setelah diterapi, apa memori negatif tentang kejadian itu memang benar-benar hilang, bukan hilang, netral gitu, netral. Jadi kalau mengingat kejadian yang dulu sangat menyakitkan, mulai setelah terapi itu dia benar-benar biasa aja, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kejadian yang menyakitkan. Itu berlaku juga untuk fobia, paranoid, fobia sama ya takut ketinggian, takut cacing, takut kecoa, takut ular, itu ternyata bisa seperti itu diperlakukan. Nah, kalau saya kan sering ya dokter ya melakukan itu. Yang saya ingat yang paling berat itu ada memori 30 tahun yang lalu yang setiap badannya merasa sakit terus. Setelah ketemu merahnya, ketemu penyebabnya, dia nangis gitu 15 menit. Setelah itu hilang semua tuh gejala fisiknya. Nah, seperti ini kan saya lakukan real dan mungkin sudah 100 kali lebih ya. Penjelasannya secara teori otak gimana dokter? Oh ya, yang pertama itu saya ada yang belum saya jawab. God spot itu tidak ada di otak. Nggak ada. Itu bisa nyari Ginanjar aja. Itu nggak ada. God spot itu nggak ada. Memang ada orang yang pernah menyebut God spot itu, tapi secara neuroscience terus kemudian neurologi itu nggak ada gitu ya. Nggak ada. Nah itu pertanyaan tentang God spot ya. Dok, kalau yang katanya dok yang katanya God spot ada di pineal gland itu jadi apa hoax? Ya, pineal gland itu glandula pineal itu. Pineal gland itu isinya adalah, tidak ada memori di situ. Itu isinya adalah otak untuk membuat hormonal itu. Pineal gland itu glandula, kelenjar itu penghasil hormon itu ya. Jadi pineal gland itu glandula, kelenjar itu penghasil hormon itu ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, mengenai terapi yang disampaikan oleh Mas Yudo tadi, yang namanya terapi seperti itu ya itu berlaku subjektif itu. Kalau memang mau penelitian misalkan dari 100 orang klaustrofobia dilakukan dengan teknik itu, berapa yang berhasil. Nah, itu baru ya. Yang namanya obat itu, keberhasilan sebuah obat itu mesti diteliti, misalkan ya. Obat batuk nih ya, ada 100 orang batuk, dikasih obat ini, 80 orang
sembuh, bagus itu 80% itu. Tapi kalau misalkan dari 100 orang batuk, yang sembuh 2 orang, ya kebetulan itu. Jadi kalau penjelasannya tadi misalkan itu tidak menjelaskan apa-apa sih. Kalau misalkan apa namanya yang dirasakan oleh Mas Yudo tadi. Kalau penjelasannya itu sangat subjektif ya. Bisa aja karena itu tidak ada yang sakit sih sebetulnya itu. Tidak ada yang sakit. Betul, Jadi kalau yang ini kan saya terapinya ke orang lain ya dokter ya. Ke orang nggak lain apa-apa. dan tingkat keberhasilannya yang saya alami dari 100 tuh kegagalan maksimal 5 lah. Dari 95%. Dan biasanya hanya perlu sekali terapi saja, nggak perlu diulang-ulang. Jadi misalnya 100 orang gagalnya 2 sampai 5. Mas Rio mau tanya Mas. Ya. Ini. Pak Komar, silakan. Coba nih. Silakan Pak Komar. Kalau fenomena deja vu itu gimana Mas Rio? Orang merasa pernah ketemu akrab padahal baru pertama itu. Gimana menjelaskannya Mas? Bukan begitu ngitungnya. Ngitungnya nggak gitu Mas. Ngitungnya nggak gitu. Gimana? Oh iya. Baik. Sorry koneksinya. Suaranya hilang. Iya. Disconnect, nanti dia connect lagi Pak. Nah, ini bentar ya, saya lihat dulu. Oke. Halo Dan. Oh iya. Ya Pak Profesor Komar nanya mengenai deja vu. Ya saya dengar. Gini, yang namanya deja vu itu sebetulnya yang terjadi adalah kalau dalam neuroscience atau neurologi itu namanya terjadi hyper recalling gitu ya. Jadi proses mengingat itu adalah ada memori yang masuk di dalam otak kita. Terus kemudian ada proses recall gitu ya, recall. Yang namanya hyper recalling itu hanya termasuk yang pada saat memori itu masuk, pada saat itu juga direcall gitu. Jadi hampir bersamaan 50 nanodetik, seper 0,05 detik itu pada saat itu juga direcall baru masuk hyper recalling, itu yang namanya deja vu. Jadi pada saat kita melihat, kita merasakan, pada saat memori itu masuk, pada saat itu juga memori direcall. Ada sedikit ya istilahnya korsleting di otak kita itu. Termasuk saya itu mengalami deja vu itu sejak kecil dan sampai sekarang. Tapi ya tidak mengganggu sih itu. Saya tidak saya anggap sebagai gangguan karena saya sudah paham bahwa itu. Nah, hyper recalling yang lain adalah misalnya gini. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab misalnya itu. Terus kemudian pada saat kesurupan dia bisa bahasa Arab itu. Ya, sebetulnya dia pernah mendengar bahasa Arab pada saat apa loh ya? Di Indonesia ini tiap hari kita dengar bahasa Arab, adzan, orang ngaji gitu. Hanya pada kondisi normal gini kita kesulitan merekol itu. Nah, pada orang-orang yang terjadi hyper recalling terjadi pada kejadian kesurupan itu, dia mendadak bisa ngomong bahasa Arab gitu ya. Meskipun kalau seandainya dia diajak berdialog bahasa Arab, dia nggak bisa itu. Arab secara inkoheren gitu dia bisa. Tapi kalau misal diajak dialog gitu, dia nggak bisa karena dia nggak paham artinya. Kira-kira gitu ya Mas Komar. Ya gini Mas, oleh keyakinan agama tertentu itu dikaitkan dengan keyakinan reborn, reinkarnasi itu kan. Secara saintis gimana itu Mas merespon? Ya kalau keyakinan dan sains memang cara pandangnya berbeda ya Mas Komar. Kalau kemudian ya reborn itu ya nggak ada sih gitu ya, nggak ada bahwa kalau kita mati ya sudah selesai. Kalau secara sains loh ya itu. Mati itu ya selesai gitu. Udah selesai gitu ya. Satu lagi selesai, Mas, saya bertanya. Monggo. Nah, dalam tradisi dalam Bible dan Quran itu kan ada keyakinan kalau orang meninggal rest in peace gitu kan.
siapa yang rest in peace, yaitu roh yang ditiupkan Tuhan dalam tubuh, yang roh itulah sumber kehidupan, layaknya baterai yang membuat handphone itu hidup. Itu keyakinan biblikal dan Quranik seperti itu. Secara sains gimana Mas itu tentang roh itu ketika meninggal sebenarnya rohnya itu, maka istilahnya pulang, rest in peace itu. Rest in peace itu ya. Ya itu kan keyakinan. Keyakinan itu macam-macam. Nggak kebetulan yang namanya Islam dan Kristen itu menjadi yang banyak. Ya kebetulan aja sih gitu ya. Kebetulan jadi banyak gitu ya. Jadi bukan itu namanya jumlah yang percaya itu, jumlah pengikut itu tidak menunjukkan kebenaran lebih benar daripada pengikutnya yang sedikit misalnya itu ya. Itu yang namanya keyakinan itu ya karena nggak ada buktinya. Jadi yang pengikutnya banyak tidak otomatis. Ya. Kalau pemilu tadi menang itu Mas. Kalau pilkada menang itu karena suaranya banyak. Benar daripada yang lain gitu ya. Ya nggak apa-apa itu kan masalah politik. Nah mengenai roh tadi itu biologi itu dengan jangka waktu roh itu biologi loh ya. Biologi ini sampai akhir abad ke-19 gitu ya. Sampai awal abad ke-19 itu masih meletakkan ada elan vita itu ya. Daya hidup itu ya dalam tubuh organisme hidup atau makhluk hidup itu. Itu lama itu. Nah, menunggu seorang Charles Darwin lahir, akhirnya biologi itu kembali ke pangkuan sains gitu ya. Sebelumnya yang namanya fisika itu sudah lama tidak mengkonsumsi teologisme lagi, itu udah lama, itu abad ke-13 14 mereka udah enggak lah gitu ya. Nah, biologi ini akhirnya karena biologi ini ya tubuh kita disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam gitu ya. Jadi ya kalau kita makan misalnya 3.500 kalori sehari, nggak mungkin kita mengeluarkan itu 50.000 kalori bisa mendidihkan air. Nggak mungkin karena yang namanya kalori itu tetap kalau kita makan 3.500 kalori ya nggak mungkin lebih dari 3.500 kalori. Itu yang namanya hukum-hukum fisika. Jadi dalam biologi tubuh kita itu berlaku hukum-hukum fisika itu ya. Misalkan otak, saya tadi menjelaskan otak ya dengan hukum-hukum fisika, karena yang namanya sekarang, bahkan psikologi itu sendiri, jiwa itu, ilmu jiwa itu sampai tahun 70-an itu dianggap ada yang berbeda dari tubuh kita. Jadi jiwa itu terpisah dengan tubuh kita itu. Karena ilmu jiwa sampai tahun 70-an yang namanya psikiater dan psikolog itu berpegang pada Freud, Sigmund Freud gitu ya. Jadi psikiatri dan psikologi itu sampai tahun 70 awal itu berpegang pendekatannya adalah pendekatan filosofi gitu ya. Kebetulan filsafat yang dipakai adalah filsafatnya Freud itu. Nah pertanyaannya kok nggak pakai Jung aja, kok pakai Freud itu? Dari situ aja lu nggak bisa jawab itu. Kenapa kok pakai kamu milih Freud, nggak milih Jung atau milih Immanuel Kant gitu? Enggak itu. Milihnya kok Freud itu. Freud sendiri juga ngarang-ngarang, ada ego, id, super ego, ngarang dia itu. Karena filsuf itu ngarang. Ketawa. Iya, itu ya. Filsuf yang namanya jago manusia itu, dia itu melihat manusia-manusia berperilaku banyak, terus mencoba ngarang-ngarang apa yang terjadi di benaknya. Nah, sementara sains itu dibuka otaknya, mempelajari otak sebagai sumber perilaku gitu. Jadi akhirnya setelah tahun 70-an apalagi terus berkembang neuroscience bahwa yang namanya psikis atau jiwa itu dipelajari secara biopsikologi. Jadi psikologi itu hasil dari biologi ini. Nah, kalau di breakdown lagi biologi ini hasil kerja dari jaringan-jaringan yang disusun oleh bahan kimia. Nah, kalau di breakdown lagi bahan-bahan kimia itu mengikuti hukum-hukum fisika gitu. Itu pelajaran biopsikologi atau neuroscience sekarang. Jadi di dalam tubuh kita itu ya
nggak ada takhayul dalam tubuh kita gitu, Mas Komar. Secara sains loh, Mas Komar ya. Sun. Gitu. Makasih Mas. Makasih, Prof. Komar. Oke, cukup mantap. Siap. Ini ada Mbak Neti mau nanya, Mbak Neti dari Surabaya. Apakah mau nanya? Tadi sempat Japri PM juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini saya kalau gini saya coba juga ini ya bacakan beberapa ini ya. Jadi ada yang tanya juga, ada orang yang sulit tidur pada saat malam hari dan tapi siangnya ngantuk gitu ya. Sedangkan sebaliknya gampang tidur malam dan tidur gitu ya. Itu ada ini nggak hubungannya ya, Dok ya? Ya. Pada umumnya manusia ini binatang siang gitu ya. Nah, nenek moyang kita ini pada dasarnya nenek moyang kita itu binatang malam sih itu. Oh. Halo Dan, dengar ya Dan? Ya. Dengar ya. Jadi dengar. pada umumnya manusia ini adalah binatang siang gitu ya. Nenek moyang kita itu binatang malam. Mamalia ini 80% lebih mamalia itu binatang malam gitu, ya. Jaguar macan kumbang itu berburunya malam gitu ya. Nah, kita itu binatang siang karena akhirnya organ-organ kita itu menyesuaikan dengan perilaku kita sebagai binatang siang. Kalau ada beberapa orang yang sulit tidur malam, tidurnya siang, ya itu kebetulan aja sih, nggak apa-apa gitu. Kebetulan aja juga ada orang yang tidurnya cuma 1 jam, setengah jam. Saya misalnya ya itu ya kebetulan aja kayak gitu. Nah, pada umumnya manusia nggak kayak saya pada umumnya gitu ya. Pada umumnya kayak Dani gitu, jam 10 ngantuk tidur, bangun subuh gitu ya. Pada umumnya nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu orang lagi yang... Mas, nyusul Mas Rio. Monggo. Gimana dengan fenomena tindihan atau erep-erep itu? Oh iya. Ya itu serius bagi saya itu. Kadang saya serius, mengalami itu Mas. Mas Komar, itu bukan lagi fenomena sih. Kalau Mas Komar ini kan pengajar S3 juga ya. Yang namanya fenomena itu adalah gap dari harapan gitu ya. Kok nggak seperti biasanya yang diharapkan. Jadi pada saat fenomena itu sudah diteliti dan dijelaskan, nah itu sudah bukan fenomena lagi. Nah mengenai rep-rep ya itu bukan fenomena lagi kan, karena kita rep-rep itu sudah bukan fenomena sejak lama Mas Komar. Itu sudah diketahui sejak tahun 8. Itu adalah yang jelas adalah kita menjelaskan apa yang terjadi dengan orang rep-rep atau ketindihan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sleep paralysis itu ya. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Ya. Nah, tadi saya sempat menyerangkan proses tidur ya. Tidur fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 3, 2, 1. Nah, begitu masuk fase 2, otot-otot kita itu dilumpuhkan. Ya, dilumpuhkan gitu. Otot-otot gerak kita dilumpuhkan. Semua otot lumpuh kecuali otot mata dan otot pernafasan itu. Nah, itu sebabnya pada saat kita mimpi silat ya kita diam aja. Bayangin aja kalau kita nggak lumpuh silat, kita lari saja itu. Jadi yang namanya pada saat mimpi otot-otot kita dilumpuhkan. Otot-otot dilumpuhkan sehingga pada saat mimpi tangan kita nggak gerak. Nah, pada orang yang tidur berjalan gitu ya, somnabulisme itu, tidur berjalan itu, pada saat mimpi otot-ototnya nggak lumpuh, dia duduk, jalan, makan itu, keluar makan itu ya. Itu yang terjadi pada somnabulisme. Nah, yang terjadi pada sleep paralysis atau rep-rep itu justru kebalikannya. Pada saat dia bangun, otot-ototnya belum pulih, jadi masih lumpuh gitu. Jadi pada kebalikannya apa Mas tadi? Kebalikan sleep paralysis. Kebalikan dari somnabulisme atau tidur berjalan. Somnabulisme. Sleepwalking. Atau sleepwalking. Ya, sleepwalking. Okay. Jadi
sleep paralysis itu kebalikan dari sleepwalking. Kalau sleepwalking itu pada saat mimpi, otaknya tidak efektif untuk melumpuhkan otot-ototnya, jadi dia ikut jalan. Nah, sementara yang terjadi sleep paralysis itu kebalikannya. Pada saat dia terjaga, Koneksinya. Ini perlu diulangi nanti ini suaranya nggak jelas, hilang. Iya Pak, koneksinya agak jelek di tempatnya Dok Ri. Dok, koneksimu Dok? Berebet-berebet. Iya. Nih, pasti. Iya, putus lagi. Nanti tolong minta diulang ya, Mas Mandan. Iya, Yang sleepwalker tadi. Iya. Kita tunggu nih. Seru itu. Oke Mas, tolong bisa diulang Mas tadi. Belum. Saya lihat belum connect. Udah masuk, udah. Oh, udah ya. Unmute. Di unmute, Dok. Oke. Belum. Iya, tadi masih. Udah dan baik, otot sinyalnya ada. Iya, paham Dok. Belum di unmute. Oke. Dengar. Masuk dan? Iya. Oke. Iya, tadi Prof. Komar nanya mengenai sleep paralysis dan sleepwalking tadi, Dok. Ya. Jadi pada saat sleep paralysis tadi itu, pada saat terjaga, pada saat sudah melek, bangun, itu otot-otot kita masih lumpuh semua, ya, termasuk otot-otot pendengaran. Jadi di apa namanya? Di telinga kita itu ada 3 tulang pendengaran kalau bahasa Indonesia, martil, landasan, dan transburdi itu ya. Itu dihubungkan dengan otot, sehingga pada saat dia itu melek, ototnya itu belum lumpuh. Jadi kita mendengar suara bergemuruh itu orang itu, gitu ya. Terus melihat nggak bisa apa namanya itu kemudian itu dihubung-hubungkan dengan yang namanya itu kamu tidur di bawah belandar lah apalah gitu. Nah, pemicu paling sering yang sleep paralysis itunya adalah biar Putus lagi. Bentar. Masuk lagi dah. Nah, oke. Pemicunya Mas, diulangi lagi pemicunya apa tadi? Masuk dan? Ya. Sudah Dok. Pemicunya tadi apa, Dok? Oke. Pemicu sleep paralysis pemicu yang paling sering itu adalah perubahan jadwal tidur dan jadwal makan. Halo, dengar? Ya. Oke. Dengar nggak, Dan? Dengar. Perubahan jadwal tidur, jadwal makan. Iya, yang paling sering itu adalah perubahan tidur dan perubahan jadwal makan. Itu yang menjelaskan kenapa banyak orang itu yang sering rep-rep itu habis sahur itu loh, habis sahur tidur lagi itu rep-rep gitu. Ya, biasanya dia bangun nggak makan, sekarang bangun makan, habis itu tidur lagi gitu ya. Jadi banyak orang itu kenapa saya kalau bangun puasa itu sering habis sahur itu terus kemudian mengalami rep-rep atau ketindihan, itu karena perubahan pola tidur dan perubahan pola makan awal-awal gitu ya. Itu yang menjadi pemicu gitu. Kalau yang sleepwalking itu apa, Dok ya? Sebaliknya tadi itu ya? Itu sama, pemicunya itu yang paling sering ya
kecapean. Tapi sleepwalking itu ada dasar-dasar genetiknya itu. Wah, ada yang satu keluarga itu gitu semua itu. Yang satu keluarga itu ada. Wah, ada itu. Satu keluarga itu sleepwalking semua itu. Kayak film aja. Oh iya, satu keluarga itu sih. Di Jepang itu ada sampai yang namanya itu mulai bapak, anak, pamannya itu sampai diobatin itu sampai akhirnya diputuskan untuk ini dioperasi aja gimana supaya nggak sleepwalking. Dia jalan-jalan sampai naik kereta segala itu. Ya membahayakan orang lain kalau gitu ya. Tapi ya sebetulnya orang kalau tidur berjalan itu terus dibangunkan ya nggak lantas mati ya enggak gitu. Jadi kalau pada dasarnya tidur berjalan itu sederhana kok, dia paling bangun terus kemudian toleh-toleh gitu terus tidur lagi gitu. Itu pada umumnya gitu. Lah kalau adik saya persis itu karena saya kalau malam nggak tidur ya. Dulu saya sering lihat adik saya itu bangun, buka kulkas, makan itu terus tidur lagi. Dia nggak ingat itu, mimpi itu jalan itu. Itu adik saya langsung itu. Jadi saya lihat itu dia keluar, buka kulkas, makan gitu. Ini kalau tidur berjalan kok efektif makan banget. Habis itu tidur lagi. Ini nggak ingat dia, udah nggak ingat. Gitu. Itu tapi dia nggak pernah sampai terus kemudian keluar kayak yang orang Jepang itu naik kereta. Dia naik keretanya jauh loh. Dari Tokyo sampai ke Yokohama naik kereta itu. Naik kereta itu. Dan itu bapaknya dan anaknya kelakuannya sama itu. Oh, wah, ini bahaya ini gitu. Gitu. Oke, makasih Mas, makasih. Ya, Mas Kamal. Nah, siap. Nah, ini Udah, Dan, terakhir ya. Jam, Ya. Oke. Ya, satu lagi aja. Mungkin bagaimana kalau orang tuh kita kan bersyukur dikasih rem ya karena bisa bermimpi. Kalau orangnya nggak pernah mimpi sama sekali tuh ada nggak sih dokternya? Kamu kok bersyukur loh? Apa hubungannya? Ya oke. Jadi ya memang ya saya kan termasuk orang yang ya hampir nggak pernah mimpi, orang tidur aja enggak gitu ya. Oh, iya. Tidur saya setengah jam ya. Tidur saya setengah jam, jadi ya belum sampai ke fase REM udah bangun lagi gitu ya. Udah bangun lagi gitu. Jadi ya itu tadi saya ya karena jarang mimpi akhirnya ya memori saya itu tidak dipelihara oleh mimpi saya gitu ya. Jadi ya melupakan banyak hal itu termasuk tugas dari mimpi merawat memori, bukan mempertahankan memori itu seperti apa yang terjadi, tapi justru membelokkan memori kita itu supaya memori kita itu menyenangkan. Jadi ya itu pada umumnya manusia itu mimpi, tapi mimpi itu hanya sekitar 15% yang diingat. Jadi setiap orang itu mimpi pada tidurnya, hanya sedikit yang sekitar 15 dari total mimpi itu yang diingat gitu ya. Terutama mimpi yang terjadi kalau kita tidur itu siklus tidur kita itu mulai misalkan jam 8 sampai jam ya. Itu kira-kira itu 5 ya. Jadi paling diingat REM terakhir itu mimpi pada fase terakhir REM itu. Jadi ya itu yang menjelaskan kenapa sekitar 15% sekitar 85% mimpi orang itu tidak diingat. Tapi tugas mimpi memang bukan untuk diingat-ingat, tapi justru untuk membuat memori itu yang nggak enak itu dihilangin. Itu yang menjelaskan kenapa orang kalau habis bangun tidur itu perasaan nggak enaknya itu lebih hilang itu. Tidur adalah mood booster alami. Oke. Ya, terima kasih banyak Dok penjelasannya. Ini memang spektrum neuroscience-nya memang luar biasa ya. Memang kita selalu mendapatkan suatu penjelasan mengapanya gitu ya. Penjelasan mengapanya. Kita tidak mencari solusi, tapi kita mengerti saja sudah cukup di sini. Jadi terima kasih banyak atas kontribusinya Dok Ryu. Terima kasih juga Prof. Komar dan teman-teman semua yang sudah. Terima kasih Mas Komar. Iya, saya mau tidur sore biar nggak rep-rep.
Ya, Ya. sehat semuanya. Terima kasih banyak dan nanti akan stay tune untuk komandan-komandan berikutnya dengan tentu saja dengan topik-topik yang tetap misalnya terkait dengan neuroscience maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Yu ya, makasih sekali atas kehadirannya. Sehat selalu. Jangan lupa minum yang banyak ya, Dok ya, apapun yang diminum ya. Oke. Ya. Sehat semuanya ya. Terima kasih banyak. Ya, Saya tutup. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Umar sering ke pantai biar santai kayak di pantai. Terima kasih semua.